Hai calon sarjana, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang kita publish tadi di story, gimana memang kita mendapati kendala teknis dalam live tadi. Akhirnya tim siap sarjana itu langsung lari ke rumahnya narasumber samping saya ini. Ini masih keringetan, lari-lari tadi, jadi jaraknya hampir 20 kilo, 1 jam dari rumah saya di Yogyakarta. Jadi ini memang perjuangan untuk kalian yang sangat kami sayangi dan yang nantinya semoga bisa latar belakang masalah kalian itu semakin bisa lebih matang lagi. Nah, di sini udah hadir. Bu yang gini om, biar kecil. Iya. Udah hadir di sini narasumber kita, Dr. Astri Hanjarwati, yang nantinya mana dong aplausnya? Oh ya. Dan di sana sudah ada tim-tim. Tahu supporternya banyak ya. Nah, Hari ini Tante Tata. Jadi komplit foundernya. Nah, founder-founder pada datang di rumahnya Dr. Astri, langsung nyambangin. Jadi intinya sebagai narasumber, dia juga sebagai tuan rumah yang harus yang ngasih kita makan minum. Terima kasih sekali. sama-sama. Sebelum kita mulai, kita juga mau ngucapin banyak terima kasih ke narasumber Bu Astri Hanjarwati dan sponsor kita yang sudah bikin hampers dan yang lain-lainnya yang mensponsori perjalanan kita ke sini juga tadi, dari Mbah Minyo yang hampersnya nanti sudah kita bawa nanti Bu Astri. Sudah saya terima tadi om. Udah diterima, belum ngomong aja udah diterima ya. Terus juga dari Darhabitur. Nah, ini perjalanan tadi sungguh sangat mengesankan karena ini begitu terjal di sana ya. Ternyata jalan ke sini, jalan ke rumahnya Bu Astri, Kak Astri itu memang sedang ada perbaikan sehingga ya Darhabitur berhasil membawa kita dengan senyuman. Ini pernyataan mengandung iklan ya. Kita juga masih membuka buat pihak-pihak yang mau mensponsori kita, yang mensponsori live kita. Iya. Sehingga nanti bisa kita datengin narasumber kita satu-satu ya, mungkin ya nggak cuma live online saja, tapi sudah bisa silaturahmi langsung ke narasumber. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai gimana sih atau arti pentingnya latar belakang masalah dalam skripsi. Nah, targetnya sebenarnya ya paling utama itu penulis-penulis atau mahasiswa yang sekarang sedang jadi pejuang skripsi ya. Tapi bukan hanya itu, tapi juga mahasiswa baru yang mungkin interest ke dalam penulisan artikel ilmiah begitu. Dan juga mungkin dosen-dosen yang mungkin sudah bergabung di sini. Oke, latar belakang masalah. Kalau soal masalah latar belakang masalah, kebetulan banyak sekali teman-teman dari mahasiswa yang mungkin mengeluh ya, kenapa kok baru menulis 2 paragraf saja tiba-tiba langsung ditolak sama dosen. Mas, ini masalahnya apa sih? Balik lagi lah, tulis lagi yang topiknya yang kelihatan lah. Baru 2 paragraf gitulah, atau 2 halaman. Biasanya kalau dosen pertama kali kan mintanya coba bikin 5 paragraf lah yang menunjukkan mengenai penelitianmu gitu. Langsung ditolak. Sedih nggak tuh? Atau sudah masuk ke sempro atau bahkan ke skripsi. Ujian skripsi. Tiba-tiba masalahnya itu balik lagi ke latar belakang masalah. Wah, stres nggak tuh, guys? Nah, sekarang kita mau bahas itu dengan narasumber kita, Dr. Astri Hanjarwati. Beliau juga bukan cuma akademisi, sudah berapa tahun akademisi? Dari 2011. 2011, oke. Berarti sudah 9 tahun sudah mengajar, jadi tidak perlu diragukan lagi gimana pengalaman beliau. Dan juga dia seorang aktivis difabel. Jadi banyak sekali
di institusi Kak Astri ini yang membutuhkan aktivis-aktivis seperti Kak Astri ini yang kebetulan nanti juga dia tahun ini mungkin akan jadi pejabat di situ. Jadi narasumbernya, jadi ini adalah narasumber yang sangat luar biasa gitu ya. Oke. Kak Astri, gimana sih menurut Kak Astri mengenai latar belakang masalah ini? Oh iya, oke. Terima kasih Kak Lukman. Halo calon sarjana semuanya. Yang ini mohon maaf ya tadi kita karena teknis jadi serba ngos-ngosan ya ini karena alhamdulillah, tapi ini saya bersyukur tim Siap Sarjana semuanya bisa bersilaturahmi ke gubuk saya gitu yang jaraknya dari rumahnya. Gede banget padahal ini. Iya, Kak Lukman itu cukup jauh sekali ya, sekitar 20 km ada, dan alhamdulillah ini demi kalian semua. Nah, kalau ngomong-ngomong ya ini ya Om Lukman ya, ini panggilan saya karena ini adik saya gitu ya. Adik saya gitu ya, mengenai latar belakang. Nah, ini yang tadi memang fenomena orang kebanyakan gini ya, mahasiswa itu ya, tidak hanya mahasiswa, kita aja, saya aja sebagai dosen ketika menemukan sebuah topik penelitian ataupun masalah penelitian, kemudian kita ingin menuliskannya, ingin mengungkapkannya ya di latar belakang itu, masalah itu semenarik apa, sepenting apa sih gitu ya, kita harus bisa mengungkapkan di latar belakang itu. Nah, seperti itu. Kadang kita baru 1-2 paragraf atau 3 paragraf itu sudah ditolak. Karena apa? Nah, kita sekarang balik lagi ya Kak Lukman gitu ya, mengenai apa sih sebenarnya tujuan gitu ya, tujuan latar belakang dalam sebuah penulisan karya. Nah, kita bicarakan ya, intinya apa sih? Ya, tujuannya sebenarnya gampangnya apa? Ya, kita nggak usah mikir-mikir baca buku teori banyak sekali ya. Nah, sebenarnya inti dari latar belakang itu adalah bagaimana peneliti atau penulis itu gitu ya mampu menunjukkan, menunjukkan apa? State of the problemnya. Jadi apa problemnya? Ya, problemnya itu apa? Kemudian kenapa kok penelitian itu gitu ya penting dilakukan? Sepenting apa sih gitu ya masalah itu dibahas gitu ya dalam penelitian. Nah, ini sebagai gerbang sebagai latar belakang ini sangat penting karena ini sebagai gerbang kita untuk menuju kepada tahap-tahap selanjutnya gitu ya penulisan itu. State seperti of the itu. problem sama pentingnya dari penelitian Ya, itu. Kayak gitu. Ada 2 poin nih yang sudah disampaikan caranya oleh seperti apa kita bahas nanti. Kak Astri. Ya. Nah, cara-caranya ini nih yang nanti mungkin akan banyak dibahas oleh kita ya. Kalau ada pertanyaan mengenai latar belakang silahkan tuliskan di komentar, nanti kita akan bahas di live IG kita nanti ya guys. Oke, terus apa lagi Kak? Nah ini ya poin yang lainnya adalah kalau kita mau bisa menjelaskan mengenai apa itu masalah itu, kita ingat ya Dasolen dan Dasain ya. Nah itu yang paling sering diomongin. Dasain dan Solen itu apa sih Kak? Nah itu abstrak banget ya ngomongin Dasain dan Dasolen itu. Intinya adalah apa, harapan dengan kenyataan atau apa yang terjadi ya. Misalnya saya berharap dapat nilai 8, ternyata dapatnya 6. Nah, itu apa sih sebenarnya yang menyebabkan saya kok nilainya cuma 6 tidak 8? Oh, ternyata karena 1, saya kurang belajarnya. Kedua gitu ya, saya tidak tidak disiplin. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah ketika mengerjakan saya kurang fit. Nah, 3 hal inilah yang kalian jelaskan dalam latar belakang masalah. Dasain dan Dasolen, bagaimana harapan dan kenyataan. Bagaimana yang sebenarnya sorry ya guys, ada suara anak kecil yang latar belakangi kita, jadi memang anak-anak kita sedang kita bawa ke sini, jadi bermainnya sangat luas, jadi teman bermainnya anak-anak ini. Balik lagi Dasain dan Dasolen. Dasain itu sesuatu yang sifatnya itu nyata, Dasolen itu sesuatu yang sifatnya harapan atau hukum atau teorinya gitu teorinya, ya. Benar Om. Nah, lalu gimana sih cara mencari Dasain dan Dasolen dari penelitian itu sih? Nah, jadi begini, di latar belakang itu bukan hanya seperti dongeng gitu ya. Kebanyakan kenapa ini anak-anak teman-teman mahasiswa gitu ya, atau saya sendiri ketika mengajukan proposal ke funding gitu sering ditolak. Mana penajaman dari gitu ya latar belakangnya ini mana, state of the problemnya apa gitu kan, kok tidak kelihatan gitu ya. Nah, jadi begini, yang perlu kita lakukan adalah kita melakukan telusur karya ilmiah dulu yang sesuai dengan jadi yang setipe dengan atau yang setopik dengan apa yang akan kita bahas. Telaah pustaka. Telaah pustaka. Jadi
teman-teman, ini yang perlu saya jelaskan bahwa telaah pustaka itu bukan hanya untuk tinjauan pustaka gitu ya, tetapi justru kita juga memerlukan diskusi-diskusi mengenai banyak penelitian yang serupa dengan kita gitu, atau yang mengenai membahas topik-topik kita itu di apa namanya di latar belakang. Nah, dengan latar belakang tadi gitu kan, kita bahas gitu ya mengenai permasalahan-permasalahan secara tataran teoritis gitu ya. Kemudian kalau orang menyebutkan begini, gambarnya kayak apa Om? Segitiga. Nah, piramida terbalik. Betul, piramida terbalik. Jadi misalnya saya meneliti mengenai apa namanya penyandang paraplegia atau difabel di Kabupaten Bantul seperti itu ya, mengenai bagaimana resiliensi mereka seperti itu. Nah, itu saya mengatakan banyak penelitian sebenarnya resiliensi itu apa gitu ya, dan bagaimana, tapi pada tataran secara umum teoritis dulu. Nah, kemudian setelah itu baru saya mengerucut kepada bahasan di daerah yang akan saya teliti. Nah, kira-kira gapnya resiliensi itu seperti ini secara teoritis. Kemudian tetapi yang terjadi pada penyandang paraplegia yang ada di Bantul itu ternyata begini. Nah, faktanya begini. Nah, gapnya apa? Kemudian datanya seperti apa? Nah, di latar belakang itu juga perlu dicantumkan data-data statistik gitu ya. Kalau saya lebih suka gitu ya. Ini kuantitatif. Dan kita banyak data sebenarnya dari TNP2K, dari BPS, kemudian dari dinas-dinas itu kan banyak sekali data yang bisa mendukung pernyataan kita. Nah, desainnya itu tadi ya, desainnya dikeluarin menggunakan data-data itu guys. Jadi kalau Dasolen itu bisa dari pustaka, buku, data dari penelitian sebelumnya, bisa kuanti, bisa kuali. Bisa data yang sifatnya itu grafis atau wawancara gitu ya. Tapi kalau Dasein kalian bisa mengambil itu dari kenyataan-kenyataan yang ada di luar sana seperti apa gitu guys. Jadi pertimbangkan itu juga ketika kalian membuat sebuah latar belakang. Kalau nggak ada itu, wah itu jadi masalah ya. Iya, jadi kayak hanya orang bilang dongeng aja gitu ya. Kita tidak ada data supporting. Ketika saya mengatakan bahwa kemiskinan di daerah Bantul itu mengalami peningkatan. Nah, datanya mana? Nah, kemudian kalian masukkan data itu dalam argumen itu. Jadi setiap kita berargumen, nah dalam latar belakang kita sertai dengan data sekunder. Seperti itu sih. Jadi tidak hanya sebatas teoritis, tetapi juga kita karena di latar belakang itu kan kita mulai membahas gitu ya, membahas mengenai apa yang kenyataan terjadi dari riset kita itu. Nah, disitulah mulai kita tampilkan data sekunder seperti itu. Berarti yang pertama state of the problems, kemudian tujuan dari penelitian itu sendiri atau arti pentingnya, kemudian yang ketiga Dasein dan Dasolen dalam penelitian. Jadi isinya dalam latar belakang itu yang baru disebutkan oleh Kak Astri itu baru 3 guys. Nah, ini nanti ya betul. Nanti kita bakal ngupload ini di YouTube. Jadi kalau cuma di Instagram, di IGTV nanti cuma cuplikan guys. Jadi kita nanti kalau kalian mau lihat recording kita nanti ya di YouTube kita. Linknya ada di ini ya, profil kita di Siap Sarjana seperti itu. Oke. 3 tadi. Apalagi kira-kira? Nah, ini juga tipsnya. Nah, teman-teman sudah kayaknya udah tidak asing lagi yang memakai manajemen referensi ya Kak ya. Terus nanti saya akan membagi beberapa tips gitu ya mengenai apa saja yang bisa kita cari gitu ya di telusur ilmiah gitu, karya ilmiah. Nah, itu yang perlu kita lakukan gitu ya agar terstruktur bagaimana menyusun latar belakang gitu ya. Kita ini dulu kita susun dulu kerangkanya dulu. Kira-kira saya mau ngomong apa sih pada tataran umum. Nah, seperti itu. Jadi misalnya masalah tadi resilient, saya mau mengatakan secara umum resilient dulu gitu ya Kak Lukman ya. Resilient secara umum seperti apa, kemudian penelitian terdahulu itu, nah meskipun di tinjauan pustaka kita bahas, tetapi di awal juga kita perlu secara umum seperti ini resilient itu. Nah, kemudian baru kita mengatakan bahwa karena bencana gempa bumi maka sebagian masyarakat itu menjadi penyandang paraplegia atau difabel. Nah, kita jelaskan berapa orang yang menjadi difabel itu kita tampilkan datanya gitu ya. Kemudian ya seperti itu sih Kak. Nah, gitu. Berarti bikin kayak kerangka pengembangan tulisan gitu ya. Iya, harus kayak itu, gitu Kak. Itu yang mungkin beberapa teman kita yang sedang menulis skripsi itu mengalami kesulitan di situ. Jadi ketika mau nulis satu kalimat aja, kita habis itu lupa atau blank. Kita mau ngomong apa lagi ya? Nah, karena ini tadi guys, ini tips yang harus kalian garis bawahi ini. Membuat kerangka tulis. Gitu ya. Nah, kita
kenapa harus membuat kerangka tulis? Ya, gara-gara itu tadi. Kalau kalian nggak tahu struktur mau bahas mengenai apa, tadi kan Kak Asri sudah ngasih contoh resiliensi itu seperti apa, mau bahas seperti apa, baru ngomongin datanya itu jadi terstruktur guys. Jadi nggak ngomong itu nggak kanan kiri kanan ngalor ngidul tapi sudah terstruktur yang namanya piramida terbalik itu semakin ke bawah semakin mengerucut semakin khusus gitu, ya betul Kak Lukman. Ya, ada 4 ini guys tipsnya yang nggak bakal kalian temuin dimanapun, cuma ada di Siap Sarjana, cuma ada berasal dari Kak Asri ini. Ya, terus ada lagi nggak Kak? Nah ada banyak masih banyak. Aduh banyak sekali banyak ini ya bonusnya. Tadi ada yang minta diadakan pelatihan, nanti mungkin gini Kak, saya kasih share beberapa latar belakang, nanti bisa di share di bionya apa atau di ini linknya dalam bentuk PDF biar teman-teman lebih mudah memahami. Oh ternyata alur cerita dalam membuat latar belakang seperti itu gitu ya. Nah, jadi yang tadi ketika membuat kerangka ya, sebelum membuat kerangka, nah ini yang perlu dipahami bahwa untuk menjadi penulis yang baik, nah itu kita memang harus menjadi pembaca yang baik Om. Gitu. Nah ini yang paling berat ini. Itu susah, itu paling susah ini, itu. Saya juga gini ya. Baca. Tidak hanya mahasiswa sebenarnya ya, ini perlu saya bongkar nih rahasia seorang dosen. Saya sendiri itu juga ketika mau menulis feel kita itu sulit didapat. Kenapa? Nah, kadang kita pada tataran teman-teman dari mahasiswa gitu ya, Om ya, saya sendiri aja lah, nggak usah jauh-jauh. Ketika mau menulis kayak stuck gitu ya, baru tadi dikatakan sama Om Lukman, baru satu kalimat udah hilang gitu ya. Nah, sering banget kalau itu. Nah, itu menandakan bahwa kita kurang membaca sebenarnya itu. Jadi kita memang selain membaca fenomena-fenomena yang itu secara tataran tadi dalam tinjauan pustaka, kita juga harus membaca selain kita membaca fenomena dari penelitian kita juga membaca secara tinjauan pustaka supaya apa? Oh ternyata pemikiran-pemikiran dari peneliti sebelumnya itu kita bisa memetakan. Itu yang paling penting. Jadi kalau banyak membaca gitu ya, banyak referensi kita maka akan mudah menulis seperti itu sebenarnya. Nah, berarti tips selanjutnya itu yang paling berat sebenarnya ya. Tips selanjutnya yang paling berat yaitu membaca. Nah, ya. Membaca nih kalau kayak gini yang untuk khusus untuk penulisan skripsi itu baca apa dan caranya gimana gitu. Itu yang betul kayak gimana tuh? Tak kasih tips ya, teman-teman sudah punya Mendeley atau Zotero atau Endnote gitu ya. Nah, itu namanya software ya guys. Iya, software. Zotero, Mendeley, sama apa tadi? Endnote. Nah, ya. itu semua adalah manajemen referensi software. Jadi kayak aplikasi gitu, plugin di Microsoft Word. Jadi kalian bisa itu download itu, nyari di situ, kalian gampang banget nyari referensi kalian mau bahas apa gitu. Nah, itu cari di situ gampang banget ya. Betul. Seperti itu. Jadi nanti sebenarnya gini ya guys, kita nggak perlu yang namanya dalam satu artikel yang 20 halaman, buku yang tebelnya 300 nih. Saya pernah ikut pelatihan membaca cepat waktu mau menyelesaikan S3. Kenapa saya ikut pelatihan membaca cepat? Karena saya bayarnya cukup mahal ya. Membaca aja ada pelatihannya. Dari pelatihan membaca cepat tuh bayarnya 3,5 juta itu saya jabanin ikut. Karena ini ya pusing gitu ya, harus minimal referensi ketika membuat disertasi itu minimal 200 tinjauan pustakanya gitu ya, 200 referensi. Nah itu yang cukup berat membuat saya itu harus ikut latihan membaca cepat. Nah tetapi ketika saya masuk di UGM itu kan sudah diajarkan mengenai Mendeley gitu ya. Di UIN pun sekarang sudah mulai ya Om, mahasiswa itu wajib menggunakan manajemen referensi agar kita terhindar dari plagiasi dan mempercepat kerja kita. Nah tipsnya adalah ketika kita sekarang ini apalagi di semua universitas itu kan sudah berlangganan jurnal internasional ya, dan itu semua menjadi surga bagi kalian teman-teman untuk menyelesaikan skripsi. Ya memang tadi ada yang saya baca di komen, saya tidak punya niat Kak gitu ya. Nah niat itu memang ya dari dalam hati memang susah gitu ya. Itu harus kita bangun. Nah itu kita kumpulin dulu referensinya, cukup baca. Kita pakai keyword kita apa misalnya keywordnya ada mengenai difabel gitu ya, terus pendampingan difabel atau apa nih, saya ngomongnya difabel karena penelitian saya tentang seputar itu. Nah itu kata kuncinya, kemudian dibaca abstraknya. Nah kenapa kalau saya nulis
bukan gaya ya, tapi di beberapa jurnal saya tuh meskipun jurnalnya tuh sedikit gitu ya, cuma 20 halaman tetapi referensinya bisa 60-an. Itu karena bukan saya baca semua sebenarnya. Saya cuma membaca bagian abstrak, terus kemudian kalau yang saya cuplik itu misalnya ini kan ada tuh di bagian jurnal tuh ada introduction, kemudian methods, discuss, kemudian juga ada conclusion. Nah, yang saya baca hanya abstrak. Ketika saya membutuhkan itu di teori, di latar belakang, saya hanya akan mengambil pada apa sih pengertian dari parafrase yang ingin saya kutip seperti itu. Dan ini rahasia dapur ya guys. Jadi jangan disebarin. Bu Astri atau Kak Astri tidak pernah membaca full. Dia cuma baca di bagian abstrak doang. Jadi rahasia dapur. Ini karirnya masih cemerlang, jadi jangan disebarkan itu. Apalagi dibikin sebuah status ya. Nggak pernah baca. Ternyata guys, dia cuma baca abstraknya doang loh. Nah itu, jadi itu kalau kita baca semuanya itu waktu kita nggak akan cukup guys. Jadi 60 saya tadi ya. 60 ya. Kalau nanti bisa lihat di Google Scholar saya beberapa tulisan itu ya nanti bisa dilihat di latar belakang itu ya. Nanti adalah buat ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, nanti teman-teman bisa belajar di sana. Seperti itu gimana saya mulai menginsert semua. Jadi kok banyak banget ya referensinya. Dikiranya saya baca semua. Enggak. Nah, saya baca hanya pada abstrak dan juga conclusionnya. Kalau saya perlu masuk kepada bacaan discussion itu kan gimana? Nah, ini yang paling penting juga dalam sebuah jurnal kalau kita mau baca, biar kita itu bisa menelusuri sumber yang lainnya. Itu ya dari kita menemukan di discussion tadi. Di sana itu biasanya penulis itu membenturkan hasil risetnya gitu ya dengan hasil penelitian yang sebelumnya. Seperti itu. Jadi misalnya, oh kok penelitian saya itu sama dengan si A, si B, si C yang mengatakan ini. Nah, di sana biasanya udah ada citasinya seperti itu ya, referensinya. Nah, itu kita tinggal klik aja di sana. Nah, kemudian baru kita tulis seperti itu. Ada yang nanggepin tuh. Iya, abstrak doang, tapi habis itu penasaran, akhirnya baca deh lagi. Nah, ini bagus. Berarti Kak Rika ini rajin. Nah, itu kalau punya waktu dibaca semua nggak apa-apa, lebih bagus. Sambil bacain ini ya. Iya, silakan. Nggak apa-apa. Ini kalau ada ini dicemil dulu nggak apa-apa ya. Silakan dari Pak Derama ini. Ya, kita sambil baca yang ditanya-tanya aja ya. Mana nih? Nah, gimana kalau pas dari atas? Iya. Maklum ya, ini jauh banget jaraknya antara Om Lukman sama apa, jadi perlu gini. Kapan ada pelatihan nih biar nggak bingung bikin latar belakang skripsi? Ya. Kalau soal pelatihan, nanti kita bakal ada di Siap Sarjana pelatihan mengenai penyusunan latar belakang. Jadi nanti akan kita post nanti sekitar jam 7 lah nanti saya minta miminnya nanti posting mengenai pelatihan itu. Jadi jangan sampai ketinggalan ya guys mengenai pelatihan ini. Karena ini sangat penting. Penting sekali. Iya, awalnya gerbangnya enggak. Ini perlu ambil tisu enggak ya Kak? Ya ada banyak tisu sebenarnya Kak. Oke, ini ada pertanyaan dari Aindrah double H. Iya. Tapi agak sulit juga Kak karena indeksnya kadang langsung hilang di pikiran. Ini mungkin tadi pertanyaan mengenai penyusunan kerangka penulisan tadi. Nah, ini agak sulit karena indeksnya langsung hilang di pikiran. Itu gimana tuh problem kayak gitu ya, indeksnya pusing ya. Oh ya, jadi itu sama anak-anak juga Kak. Terus maaf ya. Nah, anak-anak juga nah, jadi begini. Tadi ya ini Mbak Aindra ya, Mbak Indra atau Mas ya, Kakak ya, Kak aja ya biar umum ya. Kak Aindra, jadi memang ya saya itu diskusi dengan founder ini ya, founder Siap Sarjana juga gitu ya. Tips saya ini ternyata juga digunakan oleh senior saya, suhu saya itu Mbak Ajeng ya ketika memetakan. Nah, jadi jangan dikira ya dosen itu juga tidak pusing. Kami juga pusing ketika memetakan apa yang ingin kita tulis. Pusing juga. Akhirnya ya kadang-kadang frustasi makan terus ya akhirnya jadi seperti ini ya. Mohon maaf. Jadi tapi kira makan ini kan tiap hari kan. Ini herbivora ya. Nah, jadi kita bikin bikin indeksnya itu kita bikin, kalau saya lebih suka tetap punya buku tulis ya, note gitu yang menarik sama pulpen. Apa topik
pertama kita apa gitu ya Kak Indra ya. Ditulis dulu berarti ya. Ditulis, kemudian kita cabangkan gitu. Oh ini variabel-variabel yang akan kita jelaskan apa. Data yang sudah kita punya apa. Nah itu Kak, jadi namanya kalau kemarin mind map itu ya, kalau kemarin ikut pelatihan namanya mind map gitu. Oh iya. Mind map, ya. Iya tadi mau juga lupa ya. Iya. Mind map itu namanya ya. Nah, mind map dibikin mind map, kemudian ditulis juga kita identifikasi ya Kak Indra. Misalnya Kak Indra mau nulis tentang yang pertama ini apa ya, misalnya tentang ini ya apa literasi digital gitu ya. Literasi digital itu apa saja sih perkembangannya secara umum ditulis. Kira-kira penulis yang atau tokoh yang sudah melakukan penelitian itu apa, kemudian kalau di Yogyakarta misalnya daerah penelitiannya itu seperti apa. Nah itu mulai diidentifikasi di situ. Ya, kemudian ditulis ya. digambar. Nah kemudian ternyata dari dari indeks ini kita perlu data. Nah cari datanya. Terus kita perlu jadi kita kadang ini juga bisa kita berawal dari kata-kata kita sendiri, kemudian baru dicari di jurnal. Kalau ini tips dari Profesor Zainal Arifin. Nah itu ini saya sampai doakan ya dia jadi profesor beneran. Nah ini kira-kira yang kita bisa lakukan itu juga jalan pintas. Jadi kita membuat sebuah pernyataan berdasarkan pikiran liar kita, kemudian baru kita cari kita cari referensi yang sesuai dengan pernyataan kita. Itu juga bisa seperti itu. Tetapi yang penting bikin mind map-nya dulu. Kebutuhan datanya apa, data mind map apa. Ini kan soal ngomongin soal ide ya. Ini tadi kayaknya ada pertanyaan dari siapa tadi? Modana Hutajulu. Oh iya. Kak Modana ini nanyain nentuin ide penulisnya gimana? Apalagi di mahasiswa yang ngebet tamat. Ini kayaknya ini mahasiswa tingkat akhir ini kayaknya nih. Legend ya nih ya Mas Modana Hutajulu ini. Tadi kan mind mapping ini berkaitan erat dengan yang namanya ide. Iya, pengingatan juga ya. Kalau nentuin idenya gimana itu? Aduh iya tadi ya. Nah itu ya memang ini perlu ini ya Kak siapa tadi? Kak Modana. Modana ya, Kak Modana. Memang ini perlu perenungan yang panjang ya Kak ya, apalagi tapi biasanya the power of kepepet itu juga berlaku Kak. Jadi kalau biasanya kita itu kadang ya dalam kondisi kepepet itu idenya kita punya power, kekuatan yang bisa kita lakukan. Nah, gimana mencari idenya? Seperti yang saya katakan tadi, ide itu bisa dicari dari kalau kita banyak membaca. Nah, tips membaca yang saya share tadi kan tidak harus membaca semua artikel, cukup abstraknya dulu sama conclusionnya saja. Nah, Modana, abstrak dan bagian atas dan bagian bawah. Nah, jadi kalau mengembangkan membuat sebuah artikel jurnal itu biasanya itu intinya itu ada di depan dan di belakang. Jadi inti yang di dalamnya itu nggak terlalu penting, yang penting depan dan bawah gitu. Depan dan belakang, sorry, atas dan bawah. Karena di sana kan udah ada metodenya pakai apa, teorinya pakai apa, dan hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya seperti apa. Ketika kalian bingung, teori ini apa ya, baru kalian masuk ke teori gitu Kak Modana. Betul. Jadi memang to be a good writer, kita harus menjadi seorang membaca yang baik juga. Jadi memang ketika mau menulis itu tadi ya kita harus membaca dulu, membaca fenomena. Is a good reader. Nah, gitu ya. That's right. Seorang yang menulis yang bagus itu juga seorang pembaca yang bagus juga gitu. Iya, betul. Nah, ini ada yang nanya lagi ya? Ada ya, banyak ini nanti. Ini mungkin live-nya sampai besok nih. Makanya ini dicemil lagi ya. Ini nanti diterusin. Ini sekalian promosi ya Om. Ya dari Rizky nih. Dari Mas Rizky Kase. Kak, saya masih kurang memahami segitiga terbalik. Mohon penjelasannya ya Kak tadi. Tadi bahasanya ke poin tadi berapa ya? Tadi poin 4 ya. Oke Kak Rizky, jadi memang piramida terbalik itu artinya adalah pola berpikir kita dari yang umum ke khusus gitu ya. Artinya apa? Umum itu kita menyatakan mengenai sesuatu pernyataan yang sangat umum sekali mengenai fenomena yang akan kita tulis. Misal saya menulis mengenai implementasi desa inklusif di Kabupaten Bantul seperti itu ya, karena sedang ada perintisan di desa inklusif di sana gitu ya. Nah, kemudian saya di sana menjelaskan beberapa hal mengenai apa sih fenomena desa inklusif. Jadi bukan pengertian desa inklusif, kalau itu nanti kan ada di kerangka teoretik ya, tetapi lebih kepada bagaimana sih fenomena perintisan gitu, perintisan desa inklusif di baik
internasional gitu ya. Nah, kemudian di nasional itu kita tulis secara umum dulu, kemudian setelah itu disertai dengan tadi referensi. Misalnya saya mendapatkan dari jurnal of Inclusion dari Amerika gitu mengatakan bahwa desa inklusif itu seperti ini yang implementasinya di Amerika. Kemudian di ini seperti ini. Oh, kemudian di Indonesia di beberapa daerah itu diimplementasinya seperti ini. Terus nah, yang menarik adalah di Kabupaten Bantul banyak sekali difabelnya. Ada 13.000 sekian difabel penyandang disabilitas di Bantul. Tapi kenapa di 17 kecamatan itu tidak ada yang namanya desa inklusi? Apa problemnya? Nah, itu mulai mengerucut ke sana. Langsung menuju ke rumus inti dari permasalahan penelitianmu. Jadi umum dulu dari fenomena di dunia itu seperti apa? Contohnya tadi di Amerika, kemudian masukin ke Indonesia, makin mengkerucut kan? Ya, kebijakannya kemudian apa? Baru mengkerucut lagi ke masalah dari penelitianmu itu seperti apa gitu. Nah, itu maksud dari segitiga terbalik. Itu bisa diubah-ubah berdasarkan topik dari penelitianmu. Jadi itu cuma contoh aja karena Kak Astri ini memang interestnya itu di difabel. Difabel, ya penelitian saya Ada difabel. Oke. Adakah pertanyaan lagi? Tadi di atas tadi kayaknya ada di atas. Ada di atas. Kalau nilai C, koordinatnya nilai C. Oh iya. Kalau nilai C ada 3, ganggu buat skripsi Kak itu. Aduh. Ganggu Kak sebenarnya Kak. Yalah memang ini ya siap sarjana itu keren banget ya Kak ya. Aduh semuanya semuanya dijawab. Mencoba menjawab. Kalau nilai C ada 3, ganggu nggak buat skripsi? Ini memang di luar topik ya, tapi kalau yang jelas kalau ada nilai C itu memang nggak cuma ganggu di penilaian, tapi juga mengganggu di mata juga menurut saya. Iya Kak, itu harus dihapus diulang. Tapi tiba-tiba ada C. Tapi gini, Kak Melinda Julianisrin 297. Kalau misal pertanyaan ini mengenai jumlah minimum dari nilai C ini Kakak bisa mengkonsultasikan itu dengan standar dari tiap institusi. Jadi tiap institusi itu beda-beda. Kalau di institusinya Kak Astri mungkin berapa? Kita minimal C plus ya, nggak ada C yang plus. C. Nggak boleh ada C, bro. Nggak boleh ada C, nah, di tempat Kak Melin ternyata C ada boleh. Nah itu kan berbeda-beda. Jumlahnya pun juga akan berbeda-beda. Ada yang mungkin cuma diperbolehkan yang nilai C itu cuma 2, ada yang 3. Nah penting juga sebelum membuat sebuah tulisan skripsi itu juga mempelajari peraturan-peraturan yang ada di dalam setiap institusi. Kenapa? Karena ketika misal ya mungkin pengalaman dari teman-teman saya dulu karena nggak paham mengenai persyaratannya itu seperti apa. Tiba-tiba ketika sudah mau ujian skripsi ternyata syaratnya ada yang tidak terpenuhi. Misal nilai C-nya itu ada 4 padahal minimum 3. Benar. Minimum dari peraturannya 3. Ya udah nggak jadi ujian skripsi, harus ngulang lagi kuliah lagi 1 semester. Itu jadi masalah itu. Betul Kak. Jadi arti pentingnya dari memahami peraturan ya itu tadi harus paham dulu betul mengenai peraturan yang ada. Betul itu. Dan eman-eman sekali ya Kak ya. Kalau di 1 semester harus kuliah lagi gitu. Betul itu ya. Nih. Tebel banget Kak. Ada pertanyaan dari Kak Intan Kusumawar DN. Oh iya. Apa yang membuat skripsi itu tebel banget Kak? Maafin aku nanya gini soalnya aku masih awam. Dimaafin. Iya. Kita maafin ya Kak. Kenapa kok bisa tebel? Skripsi tebel itu gimana tuh? Sebenarnya kalau di UGM sendiri gitu, di UGM atau di UIN ya pengalaman minimal dari skripsi itu ada 70 halaman. 70 minimal 70 halaman. Nah, Kak Intan kan di skripsi itu kan banyak sekali ini ya bab-babnya ya, mulai dari bab pendahuluan gitu yang terdiri latar belakang, tujuan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, kemudian tujuan pustaka, kerangka teoritik gitu ya, umumnya, terus kemudian tebal itu udah tebal, terus bab 2 metode. Nah, metode juga tersendiri dijelaskan seperti pakai metode apa, bagaimana kalian melakukan penelitian itu, seperti itu. Dan itu kan sangat banyak sekali. Kemudian bab 3 adalah bab mengenai deskripsi tempat kita yang kita teliti. Nah, itu kan profilnya itu udah tebal sendiri. Nah, kemudian keempat baru temuan di lapangan yang menjawab rumusan masalah tadi. Bab 5 bab diskusi teori ya Kak ya, seperti apa sih temuan kita. Baru yang bab
6 ya, itu adalah kesimpulan. Nah itu masing-masing institusi punya beda-beda lagi. Beda-beda ya Kak ya. Baca dulu pedoman skripsi dan peraturannya gitu guys. Jadi kalau di tempat Kak Asri itu ada 6 standar, kalau di tempat saya ada cuma 4. Intinya cuma pendahuluan, kemudian deskripsi lokasi, 3 pembahasan atau data, yang ketiga kesimpulan, langsung kesimpulan. Jadi nggak sedetail dari seperti yang tempatnya Kak Astri. Jadi cuma 4. Nah, coba dibaca lagi mengenai peraturan yang ada di situ. Kalau misal ada yang 4, ada yang 6 seperti itu, kemungkinan bisa tebal. Lebih tebal gitu ya. Dan jangan khawatir juga gitu ya Kak. Tapi siapa namanya? Kak Intan gitu ya. Jangan khawatir, kalau kita sudah menemukan angle kita sudah menemukan sesuatu yang menarik dari permasalahan kita, kemudian kita bisa menemukan sesuatu di lapangan itu, dianalisis. Nanti kalau dibatasin 70 pasti, aduh ternyata lebih seperti itu. Pengalaman saya ketika S1 dibatasi minimal 70, ternyata 125. Wow 125 ya kemarin itu Kak? Iya, waktu S1 di UGM. Kemudian S2 dibatasin 70, saya S2 nya malah 150-an, baru S3 nya saya yang 300 sekian halaman. Itu yang S3 nya. Nah itu nanti kadang kita malah ini apain kebanyakan ini sesuatu yang tidak penting kamu masukkan. Nah itu sama pembimbing suruh ngekat juga. Itu yang bikin laporan atau skripsi itu tebel itu ya, itu mungkin ya. Karena sesuatu yang tidak diperlukan dimasukkan. Nah, sebagai peneliti harus pintar-pintar juga tuh Kak. Kita memilih yang harus dimasukin yang kayak gimana dong Kak? Oh ya, jadi kita tuh patokannya adalah tadi di latar belakang tadi rumusannya kan tadi segitiga gitu ya. Kita menyatakan sesuatu yang umum, kita bisa berangkat dari kebijakan secara internasional, fenomena secara internasional, masuk ke Indonesia kebijakannya apa, baru ke lokasi yang akan kita teliti itu. Tetapi ingat, tetap semuanya didasarkan kepada referensi tadi, penting. Jadi tidak tanpa referensi, karena saya menemukan banyak mahasiswa yang mohon maaf nih ya kayaknya, tapi kalau saya selalu memaklumi ya, anak S1 itu ada anak yang masih belajar. Jadi saya kalau bimbing skripsi ya harus sabar memang gitu ya. Terus kemudian kedua sabarnya ekspresinya gitu ya. Yang kedua adalah data itu penting. Sabar itu harusnya kayak senyum gitu ya. Sabar. Nah terus data gitu itu penting banget, data. Dan kita sekarang di era digital ini gitu ya, ini udah mau 5.0 gitu, kita tidak perlu khawatir, semua data digital ada. BPS itu sudah mengeluarkan data terupdate gitu ya. Badan Pusat Statistik. Yes, betul Om. Terus dari kalau kita khusus data tentang kemiskinan, kita bisa masuk ke tnp2k.go.id. Kemudian kita ada lagi data dari PBB gitu ya. Kita biasanya demografi secara internasional itu dari UNDP itu selalu mengupgrade. Nanti kalian World Population namanya. Kita nanti kalian chat aja tahun berapa. Kalian bisa gitu ya, kita bisa cari. Itu semuanya ada setiap negara Om. Jadi kita bisa cari data itu. Jadi kayak sekarang itu mau penelitian tanpa kalian ke lapangan, hanya mengolah data statistik yang ada, kita bisa. Makanya di era pandemi ini jangan menjadi alasan kalian untuk tidak menyelesaikan skripsi. Itu tadi pertanyaan dari Mbak Solihah 98 ya. Kak, mencari masalah harus meneliti ke lapangan langsung. Nyambung ya. Nyambung nih. Iya. Mbak Solihah yang insya Allah Solihah ya. Jadi untuk apa istilahnya mencari masalah itu, kalau saya itu kan orang mazhab orang positifistik ya. Saya selalu berangkat dari sesuatu teori yang umum gitu ya. Jadi anak kuanti saya bukan anak kualitatif yang harus berangkat dari lapangan gitu. Itu tidak. Saya selalu kalau menulis itu dari data yang sudah saya punya sekunder itu ya, data yang tadinya saya meneliti di desa X, kemudian data dari desa X itu bisa saya olah lagi dengan cara saya memasukkan variabel tertentu untuk diolah di SPSS. Nah kita bisa tidak harus ke lapangan, tetapi kalau tergantung disiplin ilmunya juga ya. Kalau Kak Solihah memang pengen meneliti ke lapangan, tetapi kalau di era pandemi ini ya kita harus tetap ini ya menjaga protokol kesehatan kita. Betul. Seperti itu. Jadi tidak harus ke lapangan. Kita juga bisa studi pustaka. Jadi ternyata ada juga beberapa jurnal yang kalau kita lihat itu dia justru tidak dari kajian penelitian lapangan, yaitu jurnal punyanya Kemensos itu namanya
kalau konsepsinya kan yang ini ya, satunya itu saya lupa, yaitu dunia Kemensos Sinta 2. Dia cukup kita meneliti secara sekunder, data sekunder itu bisa. Jadi tidak ke lapangan tetapi kita secara teoretik gitu. Jadi bisa ya Kak Solihah kita iya dari bacaan. Intinya Kak Solihah, jawabannya itu gimana sih metode yang kamu pakai. Nah, gitu. Kamu nggak selalu harus ke lapangan untuk mencari masalah. Masalah di depanmu itu udah banyak gitu ya. Di keluarga, masalah hidup ya Kak. sudah banyak gitu. Nggak usah kok nggak usah ya katanya ya. Tidak diwajibkan untuk mencari masalah di lapangan. Tergantung dari penelitiannya, metode penelitiannya dan pendekatannya tadi. Tadi kalau Kak Asri itu lebih ke kuanti ya dari teori dulu, baca yang banyak. Berarti bacanya banyak guys. Nggak cuma abstrak doang tadi. 60 aja baca abstrak doang ya. Kalau fenomenologis atau yang sifat kualitatif, ya mau nggak mau harus ke lapangan dulu atau baca setidaknya, baca yang fenomena yang ada di lapangan. Jadi tadi dari teori dulu, masalahnya cari dari teori atau masalahnya dimulai dari kasus dulu. Itu yang membedakan antara kuanti dan kuali. Nah, pembahasan mengenai kuanti dan kuali atau metode nanti kita akan bahas setelah konten dari Kak Astri selesai. Jadi jangan terlalu buru-buru kita bahas. Nanti kehabisan konten kita kalau ngomong semuanya ya Kak. Iya, nanti ulang lagi aja Kak gitu. Jadi bisa ya kita tidak harus ke lapangan Kak. Iya, nggak harus ke lapangan itu tadi. Kerangka teori. Ini Kak Fitri Askia, Kak mohon penjelasan tentang bagaimana kerangka teori. Kerangka teori itu biasanya muncul setelah tinjauan pustaka. Jadi bahas teori-teorinya yang digunakan apa, baru ngomongin soal kerangka teori. Biasanya gambar ya. Gitu ya. Sebenarnya ini enak banget nih kalau saya bawa di laptop saya di sana ya. Tadi ininya Kak Fitri. Gambar sana. Jadi gini Kak Fitri, untuk kerangka teori tadi benar yang dikatakan oleh Kak Lukman tadi. Jadi kita tulis setelah tinjauan pustaka. Apa sih sebenarnya kerangka teori itu? Kegunaannya. Nah, kalian ketika menulis sebenarnya bukan asal untuk tebel-tebel halaman ya, tetapi tahu kenapa kok dalam karya ilmiah itu kita harus ada item-item misalnya kerangka teori, latar belakang dan sebagainya, itu semua ada maksud tujuannya. Termasuk kerangka teori itu adalah bagaimana pola pikir kalian itu gitu ya, bagaimana teori itu digunakan untuk melihat gitu ya fenomena tersebut. Jadi teori itu berfungsi sebagai mata pisau dalam penelitian seperti itu. Nah, ini saya akan menjelaskan mengenai dua bedanya ya di kualitatif dan kuantitatif. Nah, kalau di kuantitatif teori itu menjadi sesuatu yang kita ujikan ya, yang kita gunakan untuk menguji. Jadi karena kita kalau di kuantitatif kan kita berpikirnya ada deduktif. Sedangkan kita di kualitatif itu kan kita berpikir secara induktif. Jadi kita melahirkan teori. Jadi kalau di kualitatif kita bisa berganti teori itu di pertengahan jalan ketika kita sedang penelitian atau kalau kita di pertengahan-tengah itu nggak apa-apa ganti teori itu. Tapi kalau di kuantitatif karena kita semua instrumen itu, nah instrumen itu baik kuantitatif kualitatif tetap diturunkan dari teori, tetapi tetap berbeda. Kalau di kuantitatif ketika mengganti teori, otomatis kita harus mengganti instrumen kuesionernya itu, skalanya. Iya, kerja berat. Makanya kita putuskan. Nah, bagaimana menyusun kerangka teori itu kita cek dulu gitu ya, karena teori di sosiologi, di komunikasi, psikologi atau teori-teori lainnya sangat banyak sekali Kak. Iya, betul. Yang cocok yang mana? Nah, dari mana kita bisa tahu teori apa yang biasa digunakan? Nah, tadi dari membaca jurnal yang sudah dipublikasikan di jurnal yang sudah dipublikasikan gitu ya. Jadi jurnal-jurnal temuan-temuan terdahulu itu penting sekali kita baca karena untuk mengetahui teori apa yang sering digunakan. Dari situlah kita mulai kalau dia pakai teori ini, ternyata ini ada anak turunan teorinya. Nah, kita bisa ngambil anak turunan teorinya ini. Kan kita teori ada 3 tuh Kak, ada teori yang besar gitu ya, big theory, middle theory, sama yang paling kecil adalah teori application theory. Nah, application theory ini adalah turunan dari teori induknya itu. Nah, seperti kita ada middle teorinya juga gitu seperti itu. Jadi kita bisa memilih mana saja. Boleh pakai yang big yang paling besar induknya atau yang middle atau yang application teori. Nah, itu kalian jelaskan di kerangka teori. Nah, menjelaskan di kerangka teori itu kita tidak kemudian langsung hanya menuliskan isi teori itu seperti apa, tidak seperti itu Kak. Tapi bagaimana kalian juga menuliskan kira-kira teori ini akan saya gunakan untuk menganalisis
menjawab pertanyaan penelitian saya yang mana. Seperti misalnya saya menggunakan teori resilience itu waktu penelitian gitu ya. Resilience yang saya gunakan bukan hanya resilience individu, tetapi saya menggunakan yang komunitas. Jadi saya pakai dua, ada skala SD Rich gitu ya kalau orang psikologi mungkin tahu, sama yang teori community. Bagaimana mereka bisa secara komunitas. Nah dari situ, ini untuk menjawab pertanyaan saya yang nomor 2, ini yang nomor 1. Nah kemudian ini dari indikator-indikator teorinya inilah yang saya breakdown menjadi kuesioner atau interview case. Tapi kalau kerangka teori itu juga sangat dipengaruhi oleh metode yang dipakai dan metodologi yang dipakai dan mazhab yang digunakan gitu ya. Kalau kuanti biasanya itu tadi berangkat dari teori dulu. Paket pertama biasanya teori gitu, teori besar seperti apa. Kemudian kalau yang kuali biasanya lebih ke fenomena dulu guys. Jadi cara ngembangannya dari dari cara berpikirnya dulu. Seperti apa? Kalau kuanti teori, kalau kuali berarti fenomena dulu seperti itu. Tapi yang jelas kalau kerangka pemikiran memang sangat dibutuhkan di semua metode ya kan? Semua metode. Karena itu memang memperlihatkan keilmiahannya. Ilmiah itu namanya terstruktur. Kalau tidak terstruktur namanya nggak ilmiah. Gitu kan? Jadi kalau nggak ada metodenya, nggak ada kerangka teorinya ya Om ya, itu berarti tidak disebut sebagai kerangka pemikiran. Tidak disebut sebagai tulisan ilmiah atau karya ilmiah. Jadi harus ada syarat teorinya tadi. Terus kalau mau bagus lagi, setelah kalian menjelaskan itu, kalian mencoba menggambarkan dalam bagian. Nah ini saya sangat terpengaruh oleh ini ya, positivistik sekali ya Om. Jadi kalau di kualitatif mungkin tidak perlu digambar. Kalau saya harus digambar gitu ya, menunjukkan hubungan antar variabel itu. Betul. Jadi misalnya kemudian dari gambar itu kita lihat hubungan variabel X dan Y atau ada lagi variabel Z-nya. Dari situlah kita mulai ada yang namanya hipotesis. Nah, hipotesisnya apa? Pasti ada hipotesis. Ada hipotesisnya. Hipotesis A, HA atau HO. Yes, betul kayak gitu. Nah, dari hipotesis itulah yang kita buktikan seperti itu. Pertanyaan berikutnya ini dari Tir 16. Penelitian saya menggunakan R&D. Research and Development ini biasanya anak saintek nih ya. Perbedaannya banyak tidak ya dengan penjelasan ini? Oke. Mbak Tir ini namanya mungkin Mbak Tirta ya. Suka nebak. Jadi jangan berspekulasi. Enggak ilmiah nanti. Enggak ilmiah nih ya. Jadi saya pernah ya ini Om, saya kebetulan ya. Saya itu kan memang di pusat layanan difabel. Kemudian kemarin karena ada dosen dari prodi pendidikan kimia gitu yang kuliah di Australia, akhirnya bimbingannya karena mengenai pembuatan alat gitu, pembelajaran kimia bagi anak SMA itu kan pakainya research and development ya Kak. Itu saya membimbingnya gitu ya. Jadi tidak ada bedanya Kak Tir gitu ya untuk latar belakang gitu ya, itu tidak ada bedanya. Latar belakang, tujuan, rumusan semuanya cara penyusunannya sama. Bedanya adalah di research and development Kak Tir harus membuat produk. Nah, itu yang bedain. Bedanya itu Kak, prosesnya jadi sama Kak. Jadi misalnya produknya itu dengan metode apa yang kalian gunakan, variabelnya apa itu tentu dihitung ya Kak. Seperti itu kemudian menemukan sebuah produk. Nah, produk itu kemudian diujikan kepada subjeknya misalnya kalau kemarin Sinta itu membuat untuk anak difabel netra gitu ya. Jadi kemudian bagaimana sih bisa memahami mengenai molekul gitu ya di kimia gitu. Karena kan mohon maaf ya kalau teman-teman difabel netra kan tidak bisa dia mempunyai visual impairment, hambatan penglihatan. So dia dengan cara meraba. Nah, itu dia buat alat itu diujikan kepada siswa atau tidak gitu. Nah, kemudian kita kasih angkat lagi. Jadi pertama kita kasih angkat dulu untuk anak tunanetra itu ya, gitu anak difabel netra. Seperti apa sih alat-alat yang dipinginkan? Nah, dari situ dari hasil survei pertama atau asesmen pertama itu kita keluar alat. Nah, setelah alat diujikan ke mereka lagi, kita kasih kuesioner lagi atau angket gitu ya. Bolak-balik gitu ya. Bolak-balik ya. Nah, itu agak beratnya itu. Tapi secara garis besar sama. Alat tentang pembuatan latar belakang masalah tetap sama Kak Tir. Jadi tetap harus menunjukkan tujuan dari penelitian, kemudian state the problem, kemudian ada senda solen dari penelitianmu dan terutama cara membuat kerangka dan bacaannya itu ada tetap. Betul. Gitu, ya. Data-data tadi jangan lupa ya Kak, data-data itu perlu sekali. Data apalagi secara statistik menurut saya perlu ya. Orang
ketika kita ngomong tanpa disertai data juga orang tidak akan percaya ini maksudnya apa Mbak. Kamu kadang ya saya gini ke mahasiswa, kamu guys kamu ngomong kayak begini tapi ini datanya mana, biasanya tunjukkan ini, kamu harus mencari data mengenai Instagram ini, harus mencari data mengenai pemberdayaan ini, seperti itu sih Kak. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Wahyu Amadeus. Iya. Mohon tips Kak, bagaimana ketika menyusun skripsi bebas dari rasa stres? Nah, Stres ya. ya ini Ya kalau stres itu di mana-mana Mas, nggak cuma skripsi sih kalau saya. kita kalau tanggal tua juga ada stres Mas. Curhat ya. Tanggal 18 padahal. Ya ini untung ini belum stres nih Om, saya masih happy nih Om ya. Nah, untung ya, datangnya kita ke sini itu pas momennya banget pas. ya. Apalagi kalau tanggal 1. Oh iya. Pas tanggal 1 tambah happy Mas. Ya biar nggak stres gimana Kak? Ya Mas, aduh Mas Wahyu, ini memang orang stres ini dialami oleh semua lapisan gitu ya, dari mulai mahasiswa, dosen gitu ya, karena kita juga semuanya punya deadline. Nah, sebenarnya menghindari stres itu adalah kita bisa mengerjakan skripsi itu dengan satu angkatan Kak. Jadi tipsnya kalau moga-moga nih Mas Wahyu ini tanya ke saya itu masih semester 7 ya, semester 6, bukan semester 11 gitu ya. Kalau 11 sudah banyak yang lulus gitu ya. Jadi temennya agak susah juga nyarinya gitu. gitu. Bener. Kecuali kalau suka bergaul dengan adik tingkat gitu ya. Itu kayaknya jarang ya. Kalau saya sih sering sih, sekalian TP-TP gitu. Oh ya, ini kebiasaan TP-TP ya. Nah, modus-modus gitu yang mencari. Sini saya ajarin kayak gitu kan. Padahal belum gitu. Belum lulus mau ngajarin ya Mas ya. Jadi gini sih Mas Wahyu, kalau menurut saya ya kalau stres, makanya gini, kalau mencari topik skripsi itu yang memang kita sukai Kak Lukman. Jadi jangan mencari topik yang tadi hindari perfeksionis. Di dunia ini tidak ada yang perfect gitu ya, yang penting selesai. Kalau saya dari profesor saya ya, waktu pembimbing saya dari S1 sampai S3, skripsi, tesis maupun disertasi yang baik itu adalah yang selesai. Ya memang kita punya idealisme ya, kadang kurang ini, tapi ternyata ya ketakutan kita itu kadang cuma persepsi kita sendiri Mas Wahyu. Jadi saya ngomong kayak begini karena saya ngalamin sendiri ya Om. Jadi ketika saya kemarin 3 kali ya. Ini udah 3 kali ya. 3 kali stres berarti. Ya 3 kali stres berarti ya. Skripsi, tesis. Nah kalau tesis ini saya nggak berasa banget ya, kayak gampang banget ya. S2 ini, S1 sama S3 ini menurut saya bagian tersulit dalam studi menurut saya. Ya, S1 dan S3. S1 dan S3. Kalau S1 gara-gara baru mulai mengenal. Iya. Kalau S3 karena tuntutannya harus menemukan teori baru, sudah disambi bekerja dan punya anak, mungkin seperti itu ya Om Lukman ya. Jadi kalau menghindari stres tadi itu, kalau saya sih biasanya mencari topik yang tidak terlalu jauh dari kita, yang dan kita disukai. Kemudian yang kedua ini semboyannya adalah skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Dan kadang kita berpikir begini, kalau saya ya orangnya tuh selalu gini, jangan-jangan nih saya pengennya sempurna seperti ini, jangan ketika saya kasih ke dosen langsung ACC. Itu kan rezeki. Jadi saya masih bahaya juga loh kayak gitu. Tiba-tiba dosen ACC tapi ternyata di belakang nanti ada bapak revisi gitu kan. Itu juga bahaya tuh. Jadi faktor keberuntungan juga ada kayaknya. Jadi kalau menurut saya ketika kita takut maju ke pembimbing gitu ya Om ya, kita harus nggak usah takut gitu ya. Apa yang sudah ada progres kita langsung kita kumpul ke ke pembimbingnya gitu ya. Jadi jangan menunggu sempurna menurut kita, tetapi apa yang sudah kita lakukan dari revisi ini sementok kita udah langsung kita kumpul. Yang penting selesai. Iya benar. Karena skripsi yang bagus itu skripsi yang selesai. Itu tadi tipsnya dari Kak Astri. Yang pertama itu cari topik yang memang dekat dengan kamu dan suka, yang kamu suka. Yang kedua itu apa tadi Kak? Yang kedua ini jangan menuju sampai perfect. Perfect. Yang penting prinsipnya adalah skripsi itu harus selesai, dan yang paling penting kalau saya tambahin satu lagi, cari motivasimu gitu ya. Kalau tadi kan saya ceritanya tadi kan motivasi saya kan ini ya mencari adik kelas. Ya, adik tingkat ya, mungkin itu bisa jadi motivasi kalian ya gitu. Nggak jadi diskusi tapi ada modus gitu ya. Bisa modus bisa gitu kan. Karena kuliah aja nggak cukup gitu ya. Yes, betul. Karena habis kuliah ngapain gitu kan nggak tahu. Kerja. Habis kerja ngapain? Ya Om ya, istilahnya cantik gitu ya Om. Amin. Oke, itu tadi karena berhubung waktunya sudah hampir habis karena Instagram ini juga live-nya cuma 1 jam. Jadi mungkin kita cukupi diskusi kita dengan Kak Astri yang sudah sangat memberikan banyak insight yang bagus gitu ya untuk penulisan skripsi.
dari Siap Sarjana kami banyak mengucapkan terima kasih Kak Sri. Kapan-kapan bisa ngisi lagi ya. Siap, nanti di kuantitatif ya. Oke, ini dicemil dulu aja ya. Tega amat ya suruh nyemil ini aku. Nah, bagi teman-teman yang mungkin masih banyak pertanyaan di Siap Sarjana nanti akan memberikan sebuah layanan yang sifatnya coaching. Jadi one to many coaching atau one to one coaching, penyusunan latar belakang masalah. Nah, detailnya itu kalian bisa akses nanti jam 7 malam. Kami dari Siap Sarjana akan posting mengenai informasi mengenai hal itu. Jadi jangan sampai ketinggalan momen ini. Bagaimana cara kalian menyempurnakan latar belakang masalah yang anti ditolak oleh dosen pembimbing, gitu kan ya? Ya, Mas, semangat ya. Oke, itu saja dari kami. Ada kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya selesai juga ya. Urung Urung ya. Oh.